Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari OSN IPA SMP tahun 2024. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Kedua pernyataan di atas, A. benar dan berhubungan, B. benar tetapi tidak berhubungan, C. hanya satu yang benar, D. tidak benar. Nah, sekarang kita lihat untuk statement yang pertama. Energi kinetik merupakan besaran turunan dari besaran-besaran pokok berupa massa dan kecepatan. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwasanya besaran ya berdasarkan satuannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran pokok, yang kedua ada besaran turunan. Nah, kalau besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan. Nah, di mana untuk jumlahnya itu ada 7 ya. Nanti bakalan saya lampirin untuk 7 besaran pokoknya. Kemudian yang kedua adalah besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Diturunkan dari besaran pokok. Atau bahasa gampangnya, untuk memperoleh satuan dari besaran turunan, adik-adik harus mencarinya dengan menggunakan rumus. Nah, contohnya misalnya seperti luas. Luas itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Panjang satuannya meter, lebar juga meter. Meter dikali meter berarti meter pangkat 2. Nah, jadi untuk mencari atau memperoleh satuan dari luas, adik-adik harus menghitung dengan menggunakan rumus. Nah, dapatlah satuannya meter pangkat 2. Jadi itu kalau besaran turunan. Nah, kalau besaran pokok itu ini ya adik-adik ya. Nah, jadi ada 7 besaran pokok dan sudah ditentuin. Nah, yang pertama itu ada panjang, lalu ada massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Oke, sekarang kita lanjut ke soalnya. Di sini dia bilang energi kinetik. Nah, energi kinetik berarti termasuk ke dalam besaran turunan. Yang rumusnya itu adalah setengah dikali massa dikali dengan kecepatan dikuadratkan. Nah, massa ini merupakan besaran pokok, tetapi kecepatan bukan besaran pokok, melainkan besaran turunan. Nah, sehingga untuk statement yang pertama ini salah. Kita lanjut statement yang kedua. Besarnya energi kinetik suatu benda dipengaruhi oleh massa dan kecepatan gerak benda. Ini benar ya, kenapa? Karena EK itu dirumuskan dengan setengah mv pangkat 2. Artinya energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Berarti jawaban yang benar itu yang A benar dan berhubungan, B benar, berarti C ya, karena ada satu yang benar. Kita lanjut ke nomor 8. Sebuah mesin listrik digunakan untuk menarik balok bermassa 100 kg yang diam. Berarti diketahui massanya 100 kg. Kalau dia keadaannya diam berarti V0-nya 0. Gayanya konstan. Gaya gesek antara lantai dan balok dianggap konstan sebesar 30. Berarti ini Fg. Jika saat berpindah sejauh 1 meter, jarak itu S ya, 1 meter, kecepatan bendanya 0,2. Ini V berarti 0,2 meter per sekon. Usaha yang dilakukan mesin pada balok berapa? Berarti ini gaya mesin ya, berapa katanya. Oke, langsung aja kita bahas.
kita boleh pakai ini ya, persamaan gaya mesin itu berarti F dikali S. F-nya ini berarti gaya yang ditimbulkan oleh mesinnya. S-nya itu berarti jarak dari si bendanya. Nah, jaraknya kan 1 meter ya. Berarti kita langsung aja tulis 1 meter. Nah, gayanya karena kita belum tahu, berarti harus kita hitung dulu. Oke, kita bisa pakai rumus berarti ini ya. Jadi kan kalau digambarin itu, oh nggak usah digambarin lah ya, bisa langsung aja deh. Berarti W dikali W sama dengan F dikali S ya. Kemudian berarti F-nya ini, oh pakai gambar aja deh biar adik-adik lebih ini ya, gampang pahamnya ya. Jadi kalau digambarin, nah ini kayak bendanya gitu, dia ditarik ya oleh sebuah mesin. Anggap aja kita tulis gayanya sebesar F. Nah ini kan F mesinnya yang bakalan kita hitung. Kemudian ada gaya gesekan. Nah kita anggap aja di sini ya, gaya gesekannya ke kiri berarti. Nah kenapa ke kiri gaya gesekannya? Karena gaya gesek itu adalah gaya yang berlawanan sama gerak bendanya. Karena bendanya ini saya tulis bergerak ke kanan ya, sehingga untuk gaya geseknya bergerak ke kiri. Oke, berarti kita bisa tuliskan W sama dengan ya F mesin dikurang dengan FG, kemudian kita kalikan dengan S. F mesinnya bakalan kita hitung. Kemudian G gesekannya berapa nih? 30 ya. Lalu S-nya 1. 1 dikali semua yang ini ya, pastinya tetap jadinya F mesin dikurang 30. Nah, di sini kita bakalan hitung usaha oleh bendanya dulu atau W benda. Nah, di sini kita bisa pakai rumus energi kinetik ya, karena kan di sini ada massa, ada kecepatan awal sama akhir. Berarti kita bisa pakai hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Berarti WBE sama dengan delta EK. Delta EK itu berarti EK akhir dikurang dengan EK awal atau EK dikurang EK 0. EK dikurang EK 0. Oke. EK-nya berarti setengah MV kuadrat. Yang EK 0 itu udah pasti 0 ya adik-adik. Kenapa? Karena di sini V0-nya sama dengan 0. Langsung aja kita tulis massanya 100. V-nya 0,2 ya. 0,2 dikali 0,2 karena dia kuadrat. Ini kita coret. Berarti 0,1 dikali 0,2 itu 0,02 dikali 100. Kalau dikali 100 berarti koma yang ini bergeser ke kanan 2 kali. 1, 2. Nah, berarti dia 2,0 atau bisa kita tulis 2 aja. Nah, berarti untuk gaya oleh bendanya adalah 2 Joule. Kita pindahin ke sini. F mesin dikurang 30. Nah, kita dapat F mesinnya berarti 2. Ini pindah ya, berarti jadi positif 30. Dapatlah gaya mesinnya 32 Joule. Nah, kita masukin ke sini. 32 Joule dikali 1 meter berarti gaya itu Newton ya. Kenapa jadi Joule? 32 Newton. Oke, 32 Newton dikali 1 meter berarti 32 Joule. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke nomor 10. Sebuah benda konduktor pejal berjari-jari 8 cm, berarti R-nya 8 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Jadi, adik-adik ya, dari cm ke meter, faktor pengalinya adalah
10 min 2. Nah, sehingga 8 ini tinggal kita kali aja dengan 10 min 2. Lalu ada muatan atau Q sebesar 8 dikali 10 pangkat minus 11 kolom. Potensial sebuah titik di dalam bola yang berjarak 5 cm dari pusat bola adalah, berarti ini jarak titiknya ya, kita buat RT aja. 5 cm berarti 5 dikali 10 pangkat minus 2 dengan K-nya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Potensialnya berarti V. Yang ditanya V di RT berapa? Atau di jarak 5 cm itu berapa? Oke, kita bahas dulu. Jadi kita gambar bisa nggak ya? Ada nggak? Oh, ada. Oke. Lah anggaplah ini sebuah bola konduktor ya adik-adik ya. Jari-jarinya oke. Kebesaran nggak sih? Nggak apa-apa lah ya. Jari-jarinya 8 cm. Nah, yang ditanyakan kebesaran nggak sih ini untuk jari-jari? Nggak apa-apa lah ya. Ini ngapusnya gimana? Oh, wait. Kayaknya terlalu besar deh untuk jari-jari. Karena kan kalau jari-jari dia cuman separoh ya. Wait. Udah deh ditulis aja lah ya. Nah, jadi dia jari-jarinya 8 cm. Kemudian yang ditanyakan itu, kalau misalnya titiknya di sini, pusat bola kan ini ya. Nah, jaraknya 5 cm dari pusat bola, V-nya berapa? Gitu kan katanya. Nah, kita anggaplah misalnya di sini dia 5 cm-nya. Berapa V-nya? Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau kita balik ke persamaan dari potensial listrik itu adalah V sama dengan K/Q per R, di mana R di sini adalah bisa jarak, bisa jari-jari ya. Nah, kalau konteks ini kita bisa pakainya sebagai jari-jari. Tapi ada satu hal yang adik-adik harus ingat, bahwasanya untuk besarnya potensial listrik di dalam suatu bola konduktor, selagi dia masih di dalam bola tersebut, maka nilainya sama. Maksudnya adalah kalau misalnya nih jaraknya 1 cm dari dari pusat bola, itu akan sama aja dengan jaraknya yang 5 cm dari pusat bola. Artinya ya kalau misalnya jaraknya 5 cm dari pusat bola sama jarak 8 cm dari pusat bola, nilainya itu bakalan sama aja. Ya, jadi di setiap titik sepanjang bola tersebut ya, itu bakalan sama nilainya. Nah, sehingga kita bisa tulis kayak gini. V berapa tadi ya? VRT ya sama dengan V, yaitu K/Q per R. Masukin K-nya 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian Q-nya kita punya 8 dikali 10 min 11. Kemudian R-nya 8 dikali 10 min 2. Nah, 8 sama 8 kita coret. 9-nya turun ya. Pangkat 9 sama pangkat min 11. Ingat adik-adik kalau misalnya pangkatnya dikali, ya dikali kayak gini berarti pangkatnya dijumlah. 9 tambah minus 11 itu berarti min 2. Nah, 10 min 2 itu kita bagi nih sama tinggal 10 min 2. Habis ya. Nah, berarti jawabannya adalah 9 volt yang C. Lanjut nomor 7. Suatu zat memiliki titik beku dan titik uap berturut-turut 4 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Titik beku, oh berarti di bawah ya. Ini kita buat dulu grafiknya.
4 derajat Celcius. Kemudian uapnya 80. Pada suhu ruang, zat tersebut memiliki sifat yang seperti apa? Oke, jadi kalau misalnya dia di sini 4 derajat Celcius ya, berarti kan dia membeku tuh. Kalau misalnya dia membeku, berarti kondisi zatnya adalah zat padat. Kalau dia pada titik di sini ya 80 ke atas, itu dia menguap. Kalau uap berarti wujudnya adalah gas. Nah, untuk suhu ruang itu kalau nggak salah sekitar 20-30 atau 25-30, saya lupa. Pokoknya sekitaran itulah ya, di sinilah posisinya. Nah, kalau dia posisinya di sini, berarti kondisi zatnya adalah cair. Nah, kita tinggal lihat aja dari keempat karakter ini yang menunjukkan karakter zat cair itu yang mana. Yang pertama, susunan molekul tidak teratur. Jadi kalau misalnya kita ingat lagi ya, ini kalau nggak salah pelajaran SD, kalau zat padat itu dia susunan partikelnya, itu dia rapat-rapat ya. Nah, kemudian dia teratur. Kalau zat cair itu agak berjauhan, tapi dia nggak sejauh si gas. Kalau gas itu kan yang kayak jauh-jauh kayak gini nih. Kalau gas di zat padat, di cair, nah ini gas nih. Kalau tidak teratur ya kita coba skip dulu ya, biar dia bisa cair, bisa gas. Yang kedua, gerak molekul tidak bebas. Nah, kalau gerakan molekulnya tidak bebas, pasti ini zat padat. Karena dia posisinya rapat-rapat kan ya, berarti salah. Yang C, letak molekul sangat berdekatan. Oh, kalau sangat berdekatan, berarti dia termasuk padat. Ini juga salah nih. Ini saya tulisin ya. Padat. Ini juga sama nih. Gaya tarik antar molekul sangat lemah. Kalau sangat lemah, itu dia zatnya adalah zat gas. Berarti yang paling tepat jawabannya adalah yang A. Oke ya, karena soalnya udah habis, untuk pembahasan soal yang lain saya akan bahas di part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.